Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Anda Razwan atas pembacaan dan suci Al-Qur'annya. Semoga kita yang mendengarkan, kemudian yang membacakan juga, khususnya lagi yang mengamalkan, semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara kita, inti kita pada pagi hari ini yaitu materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ikhtiar Yunus. Alhamdulillah beliau pimpinan pondok saja di Pondok Ihya Ulumuddin. Insyaallah silakan kalau ada yang ingin silaturahim ke pondok beliau. Insyaallah beliau sangat terbuka. Baik, langsung saja kepada Ustaz Ikhtiar Yunus kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu kelihatan kalau kita ini puasa. Ini terlalu kentara betul kelihatannya puasanya. Volumenya 2,5 ya, nggak sampai 10 dari 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru terpaksa namanya ini. Padahal yang diharapkan itu yang pertama, sebab yang pertama itu alami. Kalau ini tidak alami karena ada sedikit pemaksaan. Tapi memang untuk berbuat baik itu kadang-kadang perlu pemaksaan. Sebab kalau tidak dipaksa itu tidak jadi-jadi. Berharap anak-anak seperti ini sadar, sampai meninggal tidak sadar-sadar Tuhannya. Maka harus dipaksa untuk menghafal itu. Sebab kalau anak-anak begini dia pinginnya apa? Yang santai, nikmat, play, duduk dengan musik, masuk semua 30 juz hafalan Quran. Betul? Betul? Tahu nggak orang setengah mati menghafal, dah hafal-hafal, bukan nikah bikin musik lalu hafal rambut bujur itu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segala puja puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati ketua yayasan. Ketua yayasan ini kalau saya salah bicara itu karena memang kelaparan, itu mohon dimaklumi ya. Jadi kadang-kadang orang lapar ini sering salah ngomong. Yang pertama ketua yayasan, ini betul. Ketua yayasan, kemudian seluruh jajaran pengurus, mulai dari pembina, pengurus dan pengawas, kemudian pimpinan pondok pesantren, kemudian seluruh santri-santri dan santriwati yang hadir pada hari ini, dan seluruh orang tua wali santri yang hadir pada hari ini. Yang mudah-mudahan kita semuaan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dibaguskan keluarga kita. Ini kan mulai lagi kambuh penyakitnya. Dulu baginda Rasul pernah mengatakan, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Muncul salah seorang sahabat, siapa namanya, Ukasah bin Mihsan. Dia tunjuk tangan, apa dia katakan? Ya Rasulullah, doakan aku supaya termasuk salah satu di antaranya. Kata baginda Rasul, engkau termasuk salah satu di antaranya. Lalu muncul orang lain, ya Rasul, doakan aku supaya termasuk salah satu di antaranya. Kata baginda Rasul, engkau sudah didahului oleh Ukasah. Apa sebabnya? Lambat. Mirip kayak bapak-bapak hari ini. Ketika didoakan, lambat muncul nyambutnya, amin. Apa mungkin aminnya di dalam hati? Apa perintah Allah di dalam urusan kebaikan di dalam hidup? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Segera ini artinya apa? Cepat, jangan lambat. Bila ada orang mendoakan kita dengan doa yang baik, cepat sambut, amin. Ya, dia ada orang doa bahasa Inggris menang mau lewat dan dapat bagian ya. Jadi mudah-mudahan kita ulangi lagi, mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya. Nah itu bagus, kadang-kadang memang dipaksa bagus gitu, enak gitu mendengarnya.
Pokoknya yang tidak mengaminkan nih rezekinya tidak luas, umurnya tidak panjang, pokoknya yang kita doakan tidak dapatnya. Terserah aja, biar mengaminkan enggak terserah aja, pokoknya yang mengaminkan dapat, yang tidak mengaminkan kira-kira aja. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, ditambahkan keimanan dan ketakwaan, dibaguskan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dibaikkan anak keturunan kita semoga menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan kelak kita pada masanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hari kiamat dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh, untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang-orang yang merugi dengan puasa? Ya toh? Betul kan tulisannya di belakang? Orang-orang yang rugi. Mestinya puasa ini menjadikan kita orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Allah ma'aku rajulin dakhala Ramadan wa taqwa Ramadan qabla an yughfar lahu. Hina seseorang, celaka seseorang, buruk betul nasib seseorang itu yang ketika dia masuk bulan suci Ramadan dan keluar bulan suci Ramadan tidak diampunkan. Jadi orang yang tidak beruntung dengan Ramadan ini, orang yang rugi adalah orang yang dosanya tidak diampunkan. Karena dengan puasa ini pengharapan kita apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis riwayat Bukhari 22. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. 3 hadis, kepalanya beda, buntutnya sama, mirip-mirip kayak jamaah sholat tarawih kita. Kepalanya beda, buntutnya sama. Apa kepalanya beda? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu kepala yang tidak pernah muncul itu. Malam keempat hilang sudah kepala yang tidak pernah muncul itu. Malam ke-7 beda lagi, malam ke-10 beda lagi. Terakhir ujung-ujungnya buntutnya, ya itu sudah memang jemaahnya yang tersisa. Itulah yang jemaah rutin hari-hari. Nah itu artinya apa? Kepalanya beda, buntutnya sama. Kepalanya yang satu apa? Man shoma, puasa. Yang kedua man qoma, mendirikan Ramadan dengan amal soleh, amal ibadah. Sebab kalau sudah dibilang man qoma Ramadan itu pasti sholat tarawih, sholat tahajud dan sholat yang lainnya. Tapi bukan hanya melakukan sholat malam aja, tapi di siang hari kita bisa membaca Al-Quran, berwirid, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan melakukan amal yang lainnya. Man qoma Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan amal ibadah di dalamnya. Kemudian yang ketiga, man qoma lailatul qadri, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iktikaf. Dasarnya apa? 2, iman dan ihtisaban. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru bisa diampunkan dosanya. Harus punya syarat 2. Kalau dia tidak punya syarat iman dan ihtisaban, iman dan ihtisaban, itu tidak akan diampunkan dosanya. Jadi harus betul-betul karena iman wa ihtisaban. Apa kata Imam Nawawi menjelaskan tentang iman dan ihtisaban? Kata Imam Nawawi, imanan tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatuhu. Dia harus yakin puasa ini bukan perintah siapa-siapa, tapi puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Kenapa puasa diperintah oleh Allah?
Dan hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan diberikan pahala, apabila ditinggalkan dia berdosa. Wajib hukumnya. Di puasa ini hukumnya wajib. Kenapa ini wajibkan? Ya karena memang Allah mewajibkan. Dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib. Harus yakin. Kenapa puasa? Kurang puasa semua Pak Ustaz. Masa udah puasa enggak beres. Harus yakin ini perintah Allah. Aku melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin ini adalah perintah Allah karena memang Allah memerintahkan aku untuk berpuasa. Ini syarat yang pertama, supaya diampunkan dosa. Sebab orang yang rugi ini orang yang tidak diampunkan dosanya. Kenapa tidak diampunkan dosanya? Nah, ini dia tadi. Dia tidak berangkat karena keimanan dan tidak wahtisaban. Dia tidak mengharapkan pahala. Kata Imam Nawawi, apa itu ihtisaban? Annahu yuridullah ta'ala. Dia dengan amal itu menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala di sisi Allah. La yaqsudu ru'yatan nas. Dia tidak mengharapkan pandangan manusia. Au ghaira dzalika, atau yang lainnya. Mimma yukhaliful ikhlas, apa-apa yang menyalahi kepada keikhlasan. Sebab beramal beribadah ini harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Dia tidak berharap apapun kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Itu baru diampunkan dosanya. Syaratnya dua. Satu, imanan wahtisaban. Imanan, ya yakin ini perintah Allah. Di dalamnya ada keutamaan, di dalamnya pasti ada kemuliaan. Dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah saja dengan puasa itu. Nah ini baru betul. Dan dia mendapatkan ampunan. Tapi kalau dia tidak berangkat daripada keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, dia tidak akan diampunkan dosanya. Jadilah dia orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfar lahu. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Kenapa tidak diampunkan dosanya? Karena dia tidak berpuasa karena menurut keimanannya dan tidak mengharapkan pahala yang terbaik di sisi Allah. Sebab kalau orang tahu itu Ramadan, apa keutamaan, apa kemuliaan, apa keuntungan, apa kelebihannya, dia tidak akan pernah meninggalkan Ramadan. Maka wajar kata baginda Rasul, hina dina seseorang, celaka seseorang masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Jadi sebenarnya bukan 3 orang ini aja yang celaka. Kalau Ramadan ini celakanya di bulan suci Ramadan. Sebenarnya ada 3 orang yang celaka. Sesuai dengan doa daripada malaikat Jibril dan baginda Rasul mengaminkan. Baginda Rasul naik mimbar. Ketika naik tangga yang pertama kata baginda Rasul amin. Naik tangga yang kedua kata baginda Rasul amin. Naik tangga yang ketiga kata baginda Rasul amin. Sahabat begitu Rasul tidak ada apapun tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Tidak ada yang berdoa dan tidak ada apapun tiba-tiba baginda Rasul mengucapkan amin 3 kali. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyebutkan amin 3 kali padahal tidak ada satupun yang berdoa di antara kami? Apa kata baginda Rasul? Malaikat Jibril berdoa kepadaku dan minta aku untuk mengaminkan doa daripada malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Celaka seseorang ketika namaku disebut lalu dia tidak berselawat untukku. Orang lima amfuradulin dzukirtu lam yusalli alayya, disebut namaku dia tidak berselawat untukku. Mendengar nama Muhammad saja kita diperintahkan untuk berselawat, apalagi kalau kita berselawat memang tanpa kita mendengar disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat di dalam hidup. Hadisnya sahih semuanya, bukan hadis ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian memang orang beriman, maka kalian pasti banyak berselawat. Kalau kalian tidak pernah berselawat, omong kosong, kalian itu orang beriman. Kan celaka orang, Allah malaikat aja berselawat, dia tidak berselawat. Berarti betul-betul celaka orang itu.
Jadi basahkan bibir kita ini dengan banyak berselawat. Anak-anak susah diatur, banyak selawat. Ibu-ibu selawat, anak ini susah diatur, banyak baca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dua-duanya betul, yang tidak salah itu tidak pernah baca selawat. Baca selawat. Kalau pian yakin Allahumma shalli ala Muhammad, baca. Kalau pian yakin Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, baca. Pak Ustaz, Pak, tergantung jemaah. Apa repot-repot kita, yang penting berselawat kita. Sama aja surganya, dah ada surga macam-macam. Ini surga Muhammadiyah, ini surga NU, nggak ketemu nanti hari kiamat. Cari aja dari situ. Akhirnya gara-gara mencari surga Muhammadiyah, gara-gara mencari surga NU, ketemunya di mana? Neraka jahanam. Surganya itu bersama dengan baginda Rasul, termasuk orang Muhammadiyah di dalamnya, termasuk orang NU di dalamnya, termasuk orang apapun di dalamnya. Yang penting tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah kita. Hendak surga itu punya orang Wahabi aja, hendak surga itu punya orang jemaah tabligh aja, hendak surga itu punya orang jemaah Muhammadiyah aja, hendak surga itu punya orang NU, hendak semuanya. Kata baginda Rasul, itu semua umatku. Nggak ada aku ini ada 3 bendera. Aku ini ada 4 bendera, terserah dibuat ikam. Aku ada bendera Muhammadiyah, kata baginda Rasul. Belum pernah keluar hadis seperti itu. Pokoknya yang yakinnya yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah kita, selama dia bersyahadat dan sholat, itu saudara pian. Bila menyakiti mereka, sama dengan menyakiti baginda Rasul. Menyakiti orang kafir simi saja, sama dengan menyakiti aku, kata baginda Rasul. Apalagi menyakiti sesama muslim. Cuma orang kadang-kadang paham ke sana, lebih mementingkan urusan golongannya, lalu mencampakkan urusan yang paling penting, urusan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu harus dijaga dengan baik. Kita ini selama syahadatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, apalagi makannya sama. Sudahlah saudara kita ini, nggak ada urusan. Kenapa Pak Ustaz pakai sarung? Kenapa kami pakai celana Pak Ustaz? Nggak ada urusan. Sama aja, nggak ditanya aja. Ikam pakai sarung nggak? Ikam pakai celana nggak? Beri zaman, nggak ada absen pakai sarung, pakai celana di situ. Pokoknya sudahlah, pokoknya selama syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kemudian nabinya sama, tata cara sholatnya sama, walaupun ada sedikit perbedaan, itu masalah biasa aja itu. Itu masalah khilafiyah, bukan yang qat'i. Kalau sudah yang qat'i itu sudah terjawab lagi kita, akur-akur lagi kita. Lanjutkan perjuangan menghafal Al-Qur'an. Hidup ini sebenarnya indah, kita yang mempersulit sorangan. Hidup ini indah, kita ketemu siapa-siapa saja saudara kita semuanya. Tapi gara-gara ada kebencian di dalam hati, akhirnya apa? Kita membatasi kebahagiaan dan kesenangan dengan banyak bertemu dengan saudara dan teman di dalam kehidupan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Jadi orang yang rugi, kata baginda Rasul ketika beliau mengatakan amin 3 kali, ketika ditanya sahabat, yang pertama, rugi seseorang ketika nama Nabi Muhammad disebut di tengah-tengah mereka, lalu mereka tidak berselawat untukku. Jadi kalau ada yang mendengar disebut orang nama Nabi Muhammad, langsung sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, jawab. Supaya apa? Tidak celaka. Kalau dia celaka itu, karena hadisnya itu. Yang kedua, celaka seseorang punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya, lalu dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang menyebabkan dia itu bisa masuk ke dalam surga. Orang tua ini, Pak, lihat wajahnya aja mendatangkan pahala. Dia lihat wajahnya aja mendatangkan pahala. Baru lihat wajahnya, apalagi minta duitnya. Anak-anak sekarang ini minta duitnya bagus sama orang tua, ada ancamannya, mak kirim makanan, kirim duit, ananda kehabisan duit, kehabisan makanan.
Kalau tidak dikirim, anak dan mau sekolah. Mantap ancamannya. Ada yang ancam-ancam gitu? Tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak salah lagi. Bapak, kalau ada anak-anak yang ancam begitu, biar jawabannya baik wahai Ananda. Kalau Ananda tidak mau sekolah lagi, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak mau mondok di pondok pesantren, tidak ada masalah. Biar bapakmu yang mondok, kau cari duit. Sibuk bagi kamu. Bersyukurlah. Berapa ada syukuri, ada alhamdulillah. Kalau tidak ada, jangan innalillahi. Itu kayaknya musibah betul di dalam kehidupanmu. Jangan kau praktekkan idza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila tidak ada kau bersabar aja. Tapi memang kalau ditimpa musibah karena sudah ada makanan memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul aja itu. Sebab inna lillahi bukan untuk orang meninggal. Duit tidak ada itu inna lillahi juga itu. Kuih tidak ada inna lillahi. Makanya perlu kita di dalam hidup ini kalau ada yang tidak ada, berbagi dengan orang yang ada, berbagi dengan orang yang tidak ada. Jangan pelit. Pahala berbagi itu besar, pahala sedekah itu besar. Kalau pahala sedekah itu tidak besar, maka dia tidak pernah digandengkan dengan urusan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Aqimus sholat, dirikan sholat dan bayarkan zakat, selalu digandengkan. Ayat ini tidak pernah berpisah dua ini. Sebab apa? Sebab orang yang mendirikan sholat baru benar dia mendirikan sholat kalau tangannya adalah tangan orang dermawan. Kalau pelit ada apa? Ada di pintu surga tulisan orang pelit minggir, orang dermawan masuk. Makanya kalau punya kue kamu, kalau kamu datang orang tua, bilang sama orang tua, bunda beli sekali, setiap bunda kirimkan biskuit juga. Kenapa? Karena biskuit itu kotaknya sekecil, isinya banyak. Jadi bagi teman-temanmu, kamu makan tempe, temanmu makan biskuit. Itu menghemat yang cerdas. Kan karena kalau kamu bikin pempek juga tidak cukup pempekmu, cuma sedikit aja. Ya toh? Supaya cukup bagaimana? Biskuit yang bulat-bulat dan isinya banyak. Nah itu cukup teman-teman. Bagi kebersamaan itu kadang-kadang indah. Kita yang sudah pernah keluar dari pondok pesantren, kadang-kadang bukan yang terkenang yang lain itu, dan kebersamaan itu yang terkenang dan indah sampai kapanpun kita membawa pengalaman itu. Nostalgia itu terbawa terus, kebersamaan. Memang kebersamaan itu penting. Orang sholat aja harus sholat berjamaah, nggak ada. Orang sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Karena berjamaah itu lebih baik daripada sendirian. Makanya kita orang tua kalau ngirim makanan dengan anak, sertakan biskuit. Apa tulis di situ? Ananda jangan lupa bagi dengan teman-teman. Tapi biskuit hanya ya. Yang penting kan berbagi. Nah itu di dalam hidup. Jadi orang yang celaka kedua siapa? Orang punya kedua orang tua, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Untuk orang tuamu, ini anak-anak sekalian. Satu, fala takun lahu ma'ufin. Jangan sekali-kali kamu mau dengan orang tua. Mama nih. Dan jangan suaramu lebih keras dan lebih tinggi daripada suara ayah dan bunda. Satu, jangan sekali kau mengatakan Pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni? Pernah? Apa kata baginda Rasul kepada 4 sahabatnya yang mulia? Bila kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa dengannya. Aku tanya, Uwais Al-Qarni pernah ketemu baginda Rasul? Enggak. Hidup di zaman baginda Rasul tapi tidak pernah ketemu dengan baginda Rasul. Tapi kata baginda Rasul kepada 4 sahabat yang mulia, bila kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka minta dengan doa dengannya. Apa sebabnya? Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Apakah karena kesolehannya, karena ilmunya? Bukan, karena baktinya kepada orang tua. Maka saya ingin berkata pada hari ini, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, bagus dengan ayah dan bundanya, maka bisa dipastikan doa anak itu pasti mustajab. Kenapa doanya mustajab? Sebab Allah redha kepada anak itu. Kenapa Allah redha? Sebab dia
orang tuanya ridho kepada dirinya. Ridho biridhon walidain, fasuhtullah bisuhtin walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung murka daripada kedua orang tua. Bila kedua orang tua murka, maka yakinlah Allah sedang murka kepada kita. Walaupun kita ahli sholat, ahli ibadah, ahli sujud sekalipun, tidak akan masuk surga. Meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah bila ada anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Siapa contohnya? Al-Qamah. Al-Qamah ahli sholat, ahli ibadah. Seandainya Al-Qamah masih hidup pada hari ini, lalu ditandingkan semua amal ibadah kita, dikumpulkan dan bertanding dengan Al-Qamah, Al-Qamah akan melampauinya. Tapi akhir hayatnya apa yang terjadi dengan Al-Qamah? Al-Qamah tidak mampu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang begitu hebatnya ibadah, kenapa tidak keluar kalimat la ilaha illallah? Siapa yang mentalkinkan? Sahabat-sahabat yang mulia. Ketika Al-Qamah dalam keadaan sakit keras, datang istrinya bertemu dengan baginda Rasul, ya Rasul, tolong lihat Al-Qamah. Dikirim 4 sahabat yang mulia, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali karamullah, termasuk salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Kata baginda Rasul, bila nanti Al-Qamah dalam keadaan sakratul maut, tolong kalian talkinkan. Dan begitu sampai 4 sahabat yang mulia di rumah Al-Qamah, ternyata Al-Qamah sedang proses sakratul maut. Lalu ditalkinkan la ilaha illallah, tidak bergerak sedikit pun mulut Al-Qamah. Sahabat bingung, lapor baginda Rasul, datang baginda Rasul, beliau sendiri mentalkinkan Al-Qamah, tetap tidak keluar kalimat la ilaha illallah daripada Al-Qamah. Bingung baginda Rasul. Kata baginda Rasul, apa ada ibunya, ada orang tuanya? Ada, ibunya sudah tua renta, panggil ke sini. Kalau ibunya tidak sanggup ke sini, biar aku yang akan datang ke rumahnya. Begitu sampai pesan kepada ibunda Al-Qamah, apa kata ibunda Al-Qamah? Tidak layak baginda Rasul yang datang ke rumahku, sebab aku yang harus datang dan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW yang mulia. Saking dia senang dipanggil oleh baginda Rasul, menghadap baginda Rasul dalam keadaan tertati-tati menggunakan tongkat, dia datang bertemu dengan baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Apa amalan Al-Qamah? Bagus saja. Ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa. Apa ada dosa dia daripada engkau? Apa kata ibunya? Al-Qamah lebih mendengarkan perkataan istrinya daripada perkataanku. Sekalinya ibunya sakit hati karena Al-Qamah lebih mendengarkan perkataan istrinya daripada perkataan kedua orang tuanya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati kalau pian takut dengan istri lalu berbuat durhaka kepada kedua orang tua, nasib yang seperti Al-Qamah. Oh ibu-ibu, ada ibu-ibu di atas langit? Ibu-ibu jangan sampai membuat suami-suami untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ibu adalah istri yang terbaik, maka ibu harus mendukung supaya suami taat kepada kedua orang tua. Sebab seorang suami kalau dia sudah punya istri, maka taat kepada orang tua nomor 1, baru istrinya. Istrinya bukan istri orang. Ini betul ini. Dan seorang istri kalau dia sudah punya suami, maka taat kepada suami nomor 1, baru setelah itu kedua orang tuanya. Beda itu. Suami itu kepada orang tuanya, istri itu kepada suaminya. Karena beda memang. Seorang istri dipelihara oleh orang tuanya dengan dipelihara oleh suaminya, itu beda. Kenapa? Kalau dengan orang tuanya kainnya sedikit, makanan sedikit, kosmetik sedikit, ketemu dengan suami, banyak itu. Kosmetiknya banyak, bajunya banyak, emasnya pulang, belum rumahnya, belum mobil. Mas, tetangga sebelah sama aja kerjaannya, kenapa dia punya mobil, kita tidak punya mobil? Hari-hari kayak motor terus. Memang melihat muka kayak motor, memang mas ya. Nah itu. Makanya berbakti kepada suami setelah punya suami itu lebih tinggi kedudukannya daripada kedua orang tua. Tapi suami yang baik, dia tidak ingin membuat istrinya durhaka kepada kedua orang tua. Itu pulang kuncinya.
Di tangan suami juga memang kuncinya. Memang suami ini kepala rumah tangga. Walaupun kadang-kadang ada juga suami-suami takut istri, tapi lain pian Bang, orang lain. Kalau pian ini insya Allah mungkin ada juga satu dua yang takut dengan istrinya. Betul Pak. Lanjutkan. Kami Pak Ustaz bukan takut dengan istri, tapi kami ingin segala sesuatu berlangsung dengan sebaik-baiknya. Itu bahasa sopan, bahasa jelas. Takut bini. Itu. Kita memang laki-laki ini lebih baik menghindari masalah daripada masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Jadi setelah tidak bisa ditalkinkan oleh baginda Rasul, ditanya apa kesalahannya, dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Terus kayak apa engkau maafkan? Tidak, Alqamah, kata istrinya, aku tidak akan memaafkan, aku terlanjur sakit hati. Pokoknya aku terhadap Alqamah tidak akan memaafkannya untuk selama-lamanya. Baik, kalau begitu terus kata baginda Rasul, kalau kau tidak memaafkan, baik, wahai sahabat sekalian, kumpulkan kayu bakar. Kata ibunya, untuk apa kayu bakar? Untuk bakar Alqamah. Sebab dibakar sekarang, dibakar nanti sama aja. Mending ku bakar sekarang. Sebab kalau ku bakar sekarang, engkau melihatnya. Nah, namanya orang tua tetap seburuk-buruk apapun anaknya, sebejat-bejat apapun anaknya, maka orang tua akan runtuh di hadapan orang anak tersebut ketika dia melihat anaknya itu dalam keadaan menderita. Seorang ibu dan ayah tidak ingin sedikit pun melihat anaknya menderita, walaupun dia terlalu banyak menderita di dalam hidupnya. Ini bedanya antara anak dan orang tua. Seorang anak dia tidak mau tahu, yang penting dia harus bahagia walaupun orang tuanya menderita. Itu anak, tidak termasuk kamu yang di sini, kecuali kamu yang di rumah. Di rumah yang penting apa? Begitu pulang ke rumah, apa yang kamu minta? Bebek. Bebek rica-rica, ayam rica-rica. Begitu datang, bos datang. Bos, tahu bos? Bosok. Datang bos ke rumah, minta macam-macam, minta lumpia, minta sambal, minta es kelapa, minta es dawet. Pokoknya harus disiapkan. Bos pulang, cuci piring lewat, nyapu lewat, nyuci baju lewat, handphone tak boleh ketinggalan. Betul. Kamu kalau pulang libur, handphone di tangan, iya, bagus, lanjutkan. Lanjutkan, bagus hafalanmu itu. Insya Allah begitu sampai ke pondok, hancur berantakan hafalanmu itu. Bukan hanya hafalanmu yang hancur berantakan, sikapmu, kelakuanmu, akhlakmu hancur berantakan. Dimakan handphone cuma 1 minggu, hancur 7 bulan. 7 bulan kan 6 bulan. 6 bulan tuh lewat Pak. Seminggu aja di rumah. Kalau lebaran ini paling liburan sebulan, paling lama. Kadang-kadang setengah bulan aja. Saya bilang sebulan, amin katanya, berarti tidak sebulan. Kalau dia bilang amin, itu pengharapan untuk sebulan, berarti selama ini tidak 1 bulan. Saya tahu dari jawabanmu itu. Dia bilang 1 bulan, amin. Saya sudah curiga itu. Kalau dia berkata amin, berarti belum, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan itu. Jadi pengharapannya 1 bulan, berarti pada selama ini tidak 1. Berapa hari kamu libur di rumah? Seminggu, 2 minggu. 2 minggu itu menghancurkan 6 bulan kawan. 2 minggu di rumah, 6 bulan guru membimbingmu, akhlakmu, sikapmu, perbuatanmu, ibadahmu hancur hanya dengan 2 minggu. Apa sebabnya? Handphone. Pahamlah anak-anak Android sekalian. Wahai anak-anak Android sekalian, kau paham dengan ceramahku ini? Handphone tadi kasih marah dia. Pak Ustaz punya anak, punya. Pak Ustaz kasih juga handphone, saya kasih.
2 jam aja. Minggu saja kamu boleh main, Sabtu aja boleh main, selebihnya no way. Harus dibatasi, Pak. Anak yang tidak diberikan tadi dibatasi urusan handphone akan merusak semua pelajaran yang diberikan. Saya guru, saya punya pondok pesantren. Anak pulang 6 bulan setelah kita didik, pulang 2 minggu saja di rumah, hancur berantakan yang 6 bulan. Ibarat rumah sudah kita bangun, pondasinya sudah bagus, sudah naik bata, pulang ke rumah hancur ulang dindingnya. Nah, itu gambarannya. Pak Ustaz, anak-anak kami ini Pak Ustaz, kami bekali Pak Ustaz, sebab setiap dia pulang itu kami berikan tugas untuk mencatat penceramahnya, isi ceramahnya. Kami beri tugas. Gampang aja tugas, dia tanda tangan sendiri. Ceramahnya, saya pernah tanda tangan ceramah. Saya tanya, kenapa ceramahnya ada ditulis? Nanti aja di rumah Pak Ustaz. Kalau nanti aja di rumah kan ngarang gitu artinya. Artinya Pak, kalau dia pengarang, gurunya tidak tahu. Kan gurunya tidak bertanya, kenapa ceramah ini yang lain, kamu kenapa lain? Apa dia jawab? Lain masjidnya Bos. Yang kali ini kita itu. Lalu bagaimana supaya dia tidak terakali guru-gurunya bagaimana? Tanggung jawab rumah. Di pondok 6 bulan sama guru, 2 minggu di rumah sama orang tua. Tapi orang-orang tua sekarang saya lihat dia kurang perhatian dengan anak-anaknya. Orang-orang tua di tempat lain dan di sini. Kalau di sini insya Allah perhatian dengan anak-anaknya. Tapi sampai di rumah kadang-kadang abai dengan anaknya. Anaknya ke utara, mamanya ke selatan. Nah, itu di dalam hidup celaka seseorang. Kalau dia punya kedua orang tua atau salah satu di antaranya lalu tidak berbuat baik yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Satu tadi apa? Fala taqul lahuma Yang kedua, wala tanharhuma, jangan kau menghati kedua orang tua. Mama pelit, emak sekek, mama kurang keren, mama tak oke. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lembut. Duitmu habis, Bunda. Duit Ananda sudah habis. Kalau ibu tidak ada sedikit rezeki, mohon dikirim untuk Ananda. Kalau ada anak begitu ngomong sama orang tuanya, terasa orang tuanya di samping kulkas, yang pintunya terbuka sedikit, hawa dingin masuk ke dalam hati dan jiwanya. Anakku kesurupan apa? Ngomong yang baik, belajarlah untuk ngomong yang baik. Akhlak itu apa? Akhlak sesuatu yang dibiasakan. Bila akhlak baik adalah sesuatu yang dibiasakan, sesuatu yang baik dibiasakan. Niat di dalam hati atau sesuatu yang ada di dalam hati dimunculkan, niat yang baik dimunculkan untuk melakukan perkara yang baik dan dibiasakan perbuatan baik itu, dia menjadi akhlak. Sebab akhlak apa? Sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba tanpa harus dipikirkan. Kenapa tanpa dipikirkan? Sebab dia sudah dibiasakan. Sebab orang yang sudah membiasakan satu amal tidak harus berpikir, dia langsung mengerjakan amal itu. Orang biasa ketemu orang, assalamualaikum, gak usah disuruh, dia sudah langsung keluar, assalamualaikum. Sudah terbiasa senyum, tidak usah disuruh, ketemu orang langsung senyum. Kecuali ketemu tiang listrik, dia tidak tersenyum karena bukan orang. Biasa tersenyum, latihan untuk tersenyum. Kalau Anda tidak bisa tersenyum dengan orang lain, ya berlatihlah untuk tersenyum terhadap diri Anda sendiri. Belilah kaca yang agak besar di rumah, setiap Anda lewat tersenyumlah dengan bayangan Anda di dalam kaca, untuk melatih Anda yang saking pelitnya untuk tersenyum dengan orang lain. Saya kadang-kadang agak jengkel kalau ketemu dengan orang tidak ada senyumnya sama sekali. Di dalam hati saya apa saya bilang? Mending aku ketemu dengan tiang listrik daripada ketemu dengan engkau. Sebab aku tahu tiang listrik itu tidak ada bibirnya, sementara engkau ada bibirnya. Ada orang itu lurus saja, ihdinas siratal mustaqim, bukan calon penghuni surga. Calon penghuni surga apa? Wajhul malih, wajahnya wajah yang ceria, senyum. Ada masalah kata ada masalah, senyum aja.
Jangan kelihatan tanggal tua. Jangankan manusia, kucing pun tidak berani dekat. Tanggal tua, duit kosong di dompet. Tanggal muda, senyum-senyum, senyum-senyum. Mobil orang disenyumi. Habis terima gaji. Ini senyuman tergantung duit namanya, bukan tergantung hati. Senyuman tidak tergantung duit, tapi tergantung hati. Dan hati orang beriman sama saja rasanya. Apakah dia senang ataupun menderita, bagi hati orang beriman dia sama saja. Hati orang beriman, Pak, bahagia menderita sama saja. Sebab apa? Sebab bahagia dan penderitaan adalah dua kendaraan yang akan mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Mestinya kita tidak peduli dengan kendaraan mana yang kita pakai. Apakah kita harus berbahagia atau menderita? Yang penting kita sampai kepada Allah. Apakah kita bersyukur ataupun bersabar? Dua kendaraan inilah yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Mestinya kita tidak boleh pilih-pilih kendaraan. Senyum, kita bahagia, tetap kita dalam keadaan sampai kepada Allah. Dalam keadaan diuji, tidak ada duit, kita tetap berbahagia, tetap bersabar, sehingga mengantarkan kita kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang ada hubungannya dengan judul kita. Rahima antu rajulin, hina dina seseorang dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfar. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Jadi banyak juga orang yang dosanya tidak diampunkan bulan surat Ramadan. Nah, dengan tidak otomatis orang itu diampunkan. Nah, ada yang diampunkan, ada yang tidak. Sesuai dengan ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Namanya mudah-mudahan, boleh jadi, boleh tidak. Mudah-mudahan ikam sampai, belum tentu sampai. Mudah-mudahan ikam selamat, belum tentu selamat. Mudah-mudahan ikam menikah, belum tentu menikah. Namanya mudah-mudahan. Makanya kalimat Allah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Aku ingin sampaikan kepada kalian, wahai hambaku, tidak semua orang yang berpuasa ini sampai kepada maqam ketakwaan. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya, kecuali lapar haus saja. Lapar iya, haus saja, tapi nilainya tidak ada. Ini artinya apa? Supaya puasa kita ini berkualitas. Saya mulai tadi jam 9:15. Sekarang jam 10, sudah 45 menit. Ini sudah batas maksimal seseorang mendengarkan tausiah dan ceramah. Makanya pantas saya lihat ada jemaah-jemaah sudah mulai tergoyang-goyang kepalanya. Itu sinyal untuk berceramah. Kami ngantuk, Ustaz. Kalau orang sudah ngantuk itu nggak bisa. Karena kalau orang mendengarkan ceramah, kuncinya apa? Fala taqdu ainaka anhum, jangan sampai kedua biji matamu berpaling daripada mereka. Kalau sudah berpaling dari penceramah, sudah shadaqallahul azim. Apalagi berpalingnya kemana? Ke alam barzakh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selesai. Orang tidur kita ceramahi. Anda bayangkan sendiri, saya tidak sanggup membayangkannya. Jam 12 saya masuk kamar, santri-santri lagi tidur. Lalu saya ceramah. Apa kata malaikat? Ustadz Bahtiar, kok ceramah jangan 1 jam, 7 jam. Mereka tidak membangun sebab mereka sedang tidur, dan mereka tidak akan mendengar apapun dari ceramah begitu. Ini bunyinya apa? Jangan sampai biji mata kita berpaling dari penceramah. Artinya apa? Selama biji mata masih menghadap ke penceramah, itu selamat pendengaran. Tapi bila penceramah itu, bila biji mata sudah tidak menghadap penceramah, tertutuplah pendengaran. Shadaqallahul. Ada orang kita lagi ceramah, dia sibuk. Selesai. Sudah masuk isi ceramah, masuk WA aja. Apalagi ada orang di depan pintu, pulang di situ, langsung selesai. Begipas saja penceramah itu.
Jadi di dalam hidup ini supaya kita tidak celaka bagaimana? Nah, berangkatlah berpuasalah, satu karena iman, yang kedua mengharapkan pahala di sisi Allah, baru kita diampunkan dosanya. Apa cukup berpuasa? Nah, apa amalan-amalan yang menyebabkan kita diampunkan dosa? Supaya kita tidak celaka, artinya apa? Supaya kita tidak celaka dengan puasa. Kalau orang celaka kan tidak diampunkan dosanya. Tapi orang beruntung apa? Orang yang diampunkan dosanya. Maka kalau judul siapa orang yang celaka dengan puasanya adalah orang yang tidak diampunkan dosanya. Lalu supaya diampunkan dosa, apa yang kita kerjakan? Satu, yang pertama kita bacakan hadisnya. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna. Idzan tunibatil kabair, selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Salat ke salat, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Nanti ada lagi hadis yang lain, umroh ke umroh, itu penebus dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Sebab dosa besar tidak bisa tebus dengan istighfar ataupun dengan sholat ataupun dengan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, tidak bisa hapus dosanya. Itu harus dengan taubat. Dan kalau sudah taubat, itu syaratnya 4. 3 dengan Allah, 1 dengan manusia. 3 apa? 1 hentikan perbuatan dosa, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak mengulangi perbuatan dosa itu, dan yang keempat pulangkan hak-hak orang. Baru diterima taubatnya. Dan kalau kita melakukan perbuatan dosa di dalam hidup, 1 ingat Tuhan, yang kedua beristighfar, yang ketiga bertaubat, yang keempat ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, agar perbuatan baik ini menutupi perbuatan buruk kita. Jadi kalau yang salah hari ini 1, buat kebaikan 1, syukur bukan 1, 4, 7, 8. Kalau yang buat 1 aja sudah untung. Kenapa? Sebab 1 perbuatan baik di dalam agama kita dibalas berapa? Bi asyri amsalihha, dengan 10 kebaikan yang sebesar. Tapi 1 perbuatan dosa dibalas 1 aja. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Untuk kita, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad ini. Kelebihan dan keutamaan banyak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Puasa Ramadan. Tadi sudah disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang bagaimana? Puasa yang betul-betul. Puasa yang bukan hanya menahan lapar haus, tapi juga hati dan panca indera dari perbuatan dosa dan maksiat. Jangan dengki, jangan hasud, jangan dendam dengan orang. Mulut dijaga, tutur katanya bagus. Tutur katanya bagus. Ada sebuah hadis menyebutkan inna fil jannati ghurafan, di dalam surga itu ada kamar-kamar. Tura duhuruha min butuniha, yang luarnya kelihatan dari dalamnya. Wa butunuha min duhuriha, dan dalamnya kelihatan dari luarnya. Jadi kamar ini digambarkan begitu bagusnya kamar-kamar ini. Faqama Arabiyun, bangun seorang Arab Badui. Faqala, dia bertanya, liman hiya ya Rasulullah, itu kamar-kamar yang indah itu milik siapa wahai baginda Rasul? Kata baginda Rasul, 1 liman atauban kalam, untuk orang yang membaguskan ucapannya. Apa kamu pernah mendengar di sini keluar kata-kata hewan? Ya, gantilah. Kalau kamu lagi kesal marah dengan teman, jangan keluarkan kata hewan, kau ganti aja dengan buah-buahan. Agak enak sedikit kedengaran. Apel, ada apa rambutan? Kan enak kelihatannya. Betul ini, ajarkan kau yang bagus. Kalaupun tidak buah-buahan, ya sayur-sayuran paling tidak. Nyekol, ada apa betina? Kan masih enak kelihatannya. Daripada kau menyebut nama-nama hewan, dan yang kau sebut hewan itu adalah 2 hewan yang haram untuk dimakan. Aku aja tidak sanggup menyebutnya.
ada orang begitu, suka nyebut-nyebut nama hewan. Siapa yang suka menyebut nama-nama hewan, maka dia termasuk kalangan hewan. Karena itu keluarganya. Maka yang disebut adalah keluarganya, sebab itu yang paling dekat dengannya. Sebab seseorang cinta dengan sesuatu, dia pasti menyebut sesuatu. Kalau kau cinta dengan hewan, berarti kau termasuk orang yang suka menyebut nama hewan, karena kau adalah keluarganya. Kambing, kalau kambing gitu. Apalagi dua hewan yang haram itu. Pernah kamu dengar di sini keluar dengar? Pernah? Aku selanjutnya. Tetap. Lanjutkan. Nanti hari kiamat disuntik. Lidahmu itu disuntik mati itu. Liman atau kalam, untuk orang yang membaguskan kalimatnya, tutur katanya, pembicaraannya. Allah siapkan kamar yang paling indah di dalam surga. Ketika ditanya untuk siapa ini wahai Nabi Rasul, untuk orang yang membaguskan tutur katanya, maka baguskan tutur kata. Kalau pedang melukai badan, ada harapan kan sembuh. Tapi kalau tutur kata lukai hati, kemana obat tak dicari? Kaca yang sudah hancur, bagaimanapun orang menyampungnya, maka bekas hancur itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bekasnya tetap ada. Makanya hati-hati, sebab urusan perkataan ini adalah urusan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Aksaru mayudkhilun nar al-lisan wal farji, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah lisannya dan kemaluannya. Sampai-sampai apa kata Allah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa itu fitnah? Menurut, apakah ada orang memfitnah dengan matanya? Ada orang memfitnah kamu dengan telinga? Kenapa kamu marah? Temanku Pak Ustaz memfitnah aku dengan telinganya. Kayak apa cara kamu? Memfitnah itu pakai apa? Pakai mulut. Artinya apa? Dosa mulut lebih besar daripada dosa pembunuhan. Dosa mulut lebih besar daripada dosa perzinahan. Maka mulut ini berbahaya. Tidak salah peribahasa, mulutmu harimaumu. Ada peribahasa, mulutmu kucingmu. Ada? Nggak ada. Harimaumu menggambarkan mulut itu sangat berbisa, mulut itu sangat berbahaya, mulut itu sangat puas. Maka hati-hatilah menggunakan mulut. Ciri penghuni surga berikutnya apa? Lisanun fasih. Kalau ngomong enak, tenang, menenteramkan, menenangkan, membahagiakan orang. Datang teman pinjam piring, mohon maaf, aku belum makan, nanti setelah makan, tidak ada masalah. Kan enak. Pinjam piring, pinjam terus. Miskin kan? Piring dia sang lagi, makan aja bersongkok di situ. Ini di blender nih bagus nih. Orang begini di blender bagus, ditiramkan ke pohon tomat, masih ada manfaatnya. Untuk apa? Pupuk tomat. Harus bagus tutur kata. Apalagi penghafal Quran. Tidak layak seorang penghafal Quran itu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Sebab di dalam Al-Quran itu kata-katanya suci, murni, bersih, semuanya menenangkan, menenteramkan. Bagus kita tutur kata, jaga tutur kata itu. Liman atau kalam. Yang kedua, wa at'amat ta'am, untuk orang-orang yang memberikan makan orang lain. Ini di mana-mana saya sampaikan nih. Kalau kita ini punya tanggung jawab sahabat bulan, Pak. Sahabat bulan biar cari orang miskin. Cari orang miskin, cari anak-anak yatim yang miskin, cari janda-janda yang mengenaskan. Cuma kalau pian mencari janda yang mengenaskan, bawa bini pian. Jangan terlalu jelaju pian. Pulang ke rumah berkelahiran bini. Dari mana ya kamu? Aku bantu janda terus. Betul itu. Siapa yang mengantarkan aja infak dan sedekah atau zakatnya kepada orang miskin dan janda, kalau mujahidina fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah, besar pahalanya itu. Kenapa Pak Ustadz sampaikan di sini Pak Ustadz? Supaya kami sahabat bulan membantu anak-anak yatim. Baca ayat Al-Quran.
Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian ini masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, maka penghuni neraka saqar itu menjawab, "Lam nakum minal musallin." Pertama, kami tidak termasuk orang yang sholat. Yang kedua, walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khalidin. Kami di atas dunia kumpulnya dengan orang yang suka fitnah, suka gunjing, suka gosip, suka kasak kusuk. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan yang keempat, penyebab mereka masuk ke dalam neraka saqar karena mereka mendustakan hari pembalasan. Apa kata mereka? Hari pembalasan, hari kiamat, pahala dosa surga itu hanya bualan ustaz saja itu. Hanya bualan aja dibilang. Hayalan ustaz saja itu. Belum mati orang itu. Kalau mati baru dia kata, bujur juga lah kata-kata ustaz itu. Memang ada ternyata siksa kubur itu. Ternyata ada pahala, ternyata ada dosa. Ternyata ada surga, ternyata ada hari kiamat, ternyata ada neraka. Nah itu harus bagus pembelaan kita. Kedua, beri makan orang, apalagi bulan suci Ramadan. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqus ajr sha'im syai'an. Min ghairi an yanqus min ajri sha'im syai'an. Man fattara sha'iman, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia mendapatkan pahala seperti orang berpuasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Kamu buka puasa dari siapa? Ada donasi buka puasa. Bagus anak-anak buka puasa. Kormanya korma yang enak atau korma padang pasir, begitu digigit terasa pasir? Korma apa kamu? Tidak ada rasa pasir? Bagus kormanya. Kalau kita nyumbang, jangan nyumbang korma padang pasir. Sebab setiap gigitan itu kadang-kadang siapa yang nyumbang kayak gini? Tidak ada korma yang lain selain dari krakruk. Kenapa Pak Ustadz? Saya terus terang, kadang-kadang saya agak jengkel juga makan korma yang ada rasa pasirnya itu. Saya bilang, apa ini korma memang dicelupkan ke pasir kan baru dikirim ke Indonesia ini? Tadi korma yang bagus, walaupun harganya agak bagus. Ini korma yang bagus itu rata-rata harganya juga bagus. Kita ini kalau meninggal baru bilang, seandainya aku kirim korma yang paling bagus, paling mahal, paling banyak. Itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup, apa yang kita cari? Paling murah, paling dikit, paling jelek. Begitu ada orang minta sumbangan baju bekas, betul-betul baju bekas, yang jangankan dia, mungkin kucingnya pun tidak mau pakai lagi sudah, kirim. Kenapa Pak Ustaz tahu? Saya pernah mengumpulkan baju-baju itu. Begitu kami kumpulkan, luar biasa, hampir satu kamar, berpuluh-puluh karungnya. Begitu diseleksi, 5 karung aja bisa dipakai. Yang lain robek sana, robek di sini. Ibu-ibu mana yang mau pakai daster robek-robek begitu? Bapak Ustaz kan habis musibah, mereka pakai semuanya. Enggak, mereka pilih-pilih juga. Kok Pak Ustaz tahu? Setelah saya kirim barang, saya pulang ke tempat tujuan. Sesampai tempat tujuan, apa yang terjadi? Barang-barang yang tidak bagus itu dibakar bubuhannya. Siapa yang memakai barang-barang lubang sini, lubang sini? Bahkan kadang-kadang lubangnya bukan segini, segini lubangnya. Dipakai kayak sumber bolong aja. Memang bolong di belakangnya. Kita ini kalau ngirim tuh yang paling bagus. Dia nggak usah sekarung ngirim, satu, tapi bagus, pasti dipakai. Ngirim sekarung, tangan tidak ada, kancing lepasan semuanya, kerah tidak punya, robek pulang di belakang setengahnya. Siapa yang pakai? Ujar orang gila. Aku pun sebenarnya kalau ada baju bagus, aku pakai bagus. Ini terpaksa aja karena aku gila ya. Kirim yang bagus, kirim yang terbaik. Sebab sesuatu yang terbaik memang pantas untuk orang-orang yang terbaik. Kalau ingin menghadap Tuhan yang maha baik dan sempurna kebaikannya,
maka kirimlah yang sempurna juga dan buatlah yang sempurna juga kebaikannya. Ini kita ceramah sampai jam berapa? Gak ada dibatasi kan waktunya? Kezabian kan sampai buka kita di sini aja kita. Batasi lah waktunya. sampai jam 11 itu kurang ingat-ingat juga di penceramah itu. Jadi amalan yang menyebabkan diampunkan dosa, satu, berpuasa. Kemudian man shoma Ramadan, yang kedua man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, menghidupkan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Itu termasuk hal-hal yang mengampunkan dosa kita. Kemudian menghidupkan Lailatul Qadar, itu iktikaf, itu menyebabkan diampunkan dosa kita. Kemudian yang terakhir, ini saya batasi sendiri aja. Yang terakhir, lumayan, saya sudah berceramah 1 jam lebih sudah. Hebat juga penceramah yang bisa berceramah 1 jam di bulan puasa itu. Itu penceramah yang sanggup berceramah 1 jam adalah penceramah yang tidak dibatasi waktunya. Kemudian yang terakhir, apa amalan yang paling bagus dilakukan di bulan suci Ramadan ini yang menyebabkan dosa tidak ampunkan? Sedekah. Ala adulluka ala abwabil khair, maukah kutunjukkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan. As-shaum junnatun, puasa itu perisai, melindungi kita daripada hawa nafsu dari hal-hal yang buruk. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an-nar. Sedekah itu memadamkan atau menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Makanya di dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, hindari neraka jahanam walaupun dengan sebiji korma. Sebenarnya ittaqun nar bisyikki tamratin itu bukan sebiji, secuil kurma atau sedikit kurma. Cuma satu ini dianggap sudah sedikit. Jadi dengan sedikit aja kita bersedekah, itu bisa memadamkan api neraka, apalagi banyak. Cuma bulan Ramadan ini banyak-banyak kita bersedekah. Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah untuk menghidupkan agama Allah. Apalagi penghafal-penghafal Quran ini. Penghafal Quran ini luar biasa. Saya ingin cerita, nanti kelamaan saya ceritanya. Tapi tidak apa-apa lah saya ceritanya. Dan biar tak makan siang juga toh. Dulu di Damaskus ada pekuburan yang dikenal dengan pekuburan Dahdah. Ini yang bercerita siapa? Syekh Hisham Al-Burhani. Dulu di pekuburan Dahdah itu dikubur orang-orang soleh dan orang-orang waliullah, orang-orang soleh dan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Suatu ketika ada seorang ibu minta dibuatkan kuburan. Setelah kuburan itu digali, kemudian 1 jam berikutnya mayat itu datang dengan diantarkan oleh beberapa orang laki-laki aja. Tidak banyak, sedikit aja yang antarnya. Tapi begitu tukang gali kubur ini masuk ke dalam liang lahat, lalu menyambut mayat, ditaruh di liang lahat, dia melihat di hadapannya taman surga yang begitu indahnya. Tiba-tiba 2 penunggang kuda datang mengambil mayat lalu menghilang. Mayat ini tentu dibawa ke dalam surga. Tidak mungkin dibawa ke rumah sakit atau ke tempat lain. Setelah itu selesai, pingsanlah orang yang menggali kubur ini. Setelah dia pingsan, karena dia harus dikeluarkan, maka harus disadarkan. Tidak mungkin timbun juga di dalam. Percikan air, kemudian dibangunkan. Setelah bangun ditanya, ada apa? Lalu dia ceritakan, apa kata yang lain, itu mungkin halusinasi aja.
Beberapa bulan yang berikutnya ibu itu datang lagi minta digalikan kuburan lagi, lalu dibuat lagi kuburan, digali kuburan. Begitu dimasukkan mayat ini ke liang lahat, maka penggali kubur ini melihat, hanya dia saja yang melihat, yang lain tidak melihat. Apa yang dilihat? Taman surga yang begitu indah. Dan dua penunggang kuda datang membawa mayat lalu menghilang kembali. Cuma dia tidak pingsan karena dia sudah punya pengalaman pada waktu yang pertama sekali. Lalu setelah ditimbun, lalu dikejarlah ibu tersebut. Apa dia tanya? Wahai ibu, ibu ini siapa? Dari mana? Dan siapa yang dikubur itu? Kata ibu itu, kenapa? Aku ini sedang ditimpa musibah. Kenapa aku bertanya? Sebab kata orang tersebut, aku melihat sesuai dengan apa yang dia diceritakan. Lalu kata ibu tersebut, yang pertama itu adalah anakku. Dia sedang menuntut ilmu, menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren sedang menghafal Quran, sedang menuntut ilmu agama. Jadi anak-anak pian, kalau dia meninggal dunia pada waktu dia menuntut agama, maka dia akan dibawa oleh dua orang malaikat untuk masuk ke dalam surga. Kalau nggak percaya, coba-coba. Ada yang mau jawab? Ini yang pertama. Lalu dikatakannya, lalu yang kedua kata orang tua tersebut, kata ibu tersebut, yang kedua itu adalah anakku juga. Anakku itu pengrajin kayu, hasil daripada pekerjaan dia dikirim untuk saudaranya di dalam menuntut ilmu. Lalu apa yang Allah beri untuk orang yang menuntut ilmu dan orang yang membantu orang menuntut ilmu? Maka Allah akan masukkan mereka berdua ke dalam surga. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan orang kepada kebaikan, membantu orang kepada kebaikan, memudahkan orang di dalam melakukan kebaikan, maka Allah memberikan pahala yang dengan pahala yang sama dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita bukan penghafal Quran, tapi kenapa bisa dapat pahala penghafal Quran? Ternyata kita sering membantu pondok pesantren. Sama kan Toyibah namanya. Pesantrennya lain. Pesantrennya namanya apa? Baitul Izzah. Punya Hidayatullah lain. Oh, kita sama ya. Sama itu. Baitul Izzah, Al-Izzah. Nah itu, kalau kalian meninggal pada waktu kalian menghafal Quran, bisa dipastikan kalian ini masuk surga. Seandainya pun kalian tidak meninggal waktu kalian menuntut ilmu, lalu kalian meninggal pada waktunya, maka kalianlah orang-orang yang bisa mempersembahkan mahkota kepada ayah dan bunda kalian. Jangan amin-amin, sungguh-sungguh belajarnya. Amin-amin udah hafal-hafal dulu. Dia ini bagus, semuanya amin. Libur 1 bulan, amin 2 ya. Nah itu di dalam itu, artinya apa? Anak-anak kita kirim, tapi tidak cukup kita bantu anak-anak kita supaya anak-anak kita ini bisa melanjutkan sekolah dengan baik, supaya tempatnya baik, fasilitasnya bagus. Tentu itu butuh dana yang besar. Pesantren ini Pak, biar tidak usah bosan. Kata pengurus pondok pesantren, kita penggalangan dana. Biar tidak usah berpikir dana terus sampai kapan Pak Ustaz? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat baru abdi pondok itu membangun. Sebelum hari kiamat dia bangun terus. Kenapa Ustaz? Saya sudah 27 tahun tidak pernah berhenti jadi duit. Mungkin orang-orang itu bosan ketemu dengan saya. Ustaz lagi, pasti duit. Ya iyalah. Apalagi yang kami cari untuk membangun pondok pesantren. Bila pesantren itu bisa bangun dengan doa-doa kami, maka sudah lama pondok itu kan megah dengan doa-doa kami. Maka ketika pian datang ke pondok pesantren, Pak Ustaz katanya pondoknya megah. Di mana Pak Ustaz? Apakah pian tidak lihat doa saya itu? Coba lihat itu, perhatikan. Sudah saya doakan, megah luar biasa. Yang jelas mana kelihatan doa itu kawan. Yang kelihatan itu pakai semen, pakai besi, pakai pasir, pakai batu koral, pakai plywood. Itu di belakang plywood mau dipasang di mana pulang itu? Itu kayaknya ada kurang itu, makanya belum dipasang-pasang gitu. Bantu dia cari duit, dimudahkan oleh Allah mencari duit.
Jangan bosan untuk membantu Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapa-siapa yang membantu Allah, ini namanya meminjamkan dengan pinjaman yang baik kepada Allah. Apa itu meminjamkan? Infak dan sedekah. Maka Allah akan melipat gandakan pahala kita, usaha kita. Ada seorang suami lancar usahanya. Kenapa? Ternyata bininya dermawan. Ada suami seret, kenapa? Usahanya seret, penghasilan nggak lancar, susah berusaha. Ternyata punya bini suka nawar di pasar. Berapa bit? 5.000, bisa nggak 2.000? Yang bibi sayur ikan masuk mall nggak pernah nawar, masuk minimarket nggak pernah nawar, supermarket nggak pernah nawar, ketemu aku nawar terus. Memang ada tulisan di jidatku, silakan nawar. Nggak usah ditawar-tawar bibi sayur itu. Berapa bibi sayur? 5.000, kangkung, bayar aja. Berapa bi? 9.000, kasih duit 10.000. Kembaliannya ambil aja bi, doakan saya. Ini ibu-ibu kadang-kadang untung besar kalau dia bisa nawar bibi sayur sampai 2-3 kali lipat. Dan ibu-ibu yang di atas langit bang, yang lain. Cuma kalau ada yang di atas langit, ya dengarkanlah ceramah saya ini. Jangan suka-suka nawar, itu tidak untung, rugi kita kalau nawar-nawar dengan bibi sayur. Kecuali dia bilang, bi berapa singkong? 400.000, tawar. Jangan juga dengar ceramah telan bulat-bulat. Begitu pulang ke rumah, suami ngasih duit 400.000, pulang datangnya singkong aja. Kenapa ya? Kamu singkong aja. Itu bibi sayur ngasih harga 400.000, terus dikamukan, ya ujar Ustaz, nggak boleh nawar-nawar, jadi pulang dan nawar. Salah dengar ceramah gitu. Jadi kalau bibi sayur itu harga 5.000, dosa ditawar. Kasihan bibi sayur itu, dia masuk ke kolam 1,5 jam, ketemu ular, kadang-kadang lari dia. Begitu ketemu ular lari dia, ketemu lintah kadang-kadang digigit. Kita ini tinggal beli aja 5.000, apa sih susahnya? Kita ini jangan pakai prinsip ekonomi yang terlalu mencekek. Dengan modal sedikit membawa sayur-sayuran yang sebanyak-banyaknya. Kalau ingin banyak sayur itu tanam sorangan. Oh ibu dengar enggak? Apa pura-pura enggak dengar bab ceramah ini? Besok-besok nawar lagi enggak dengan bibi sayur? Nawar? Enggak salah lagi Pak Ustaz. Bersedekahlah. Tidak dengan rugi orang bersedekah itu. Orang yang bersedekah itu sulit masuk ke dalam neraka. Orang pelit itu gampang masuk neraka. Terakhir, ini terakhir, mulai tadi terakhir, belum selesai juga. Ini betul-betul terakhir ini. Ini betul-betul terakhir nih, Pak, Ibu. Setiap matahari terbit itu ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah. Apa tugas malaikat itu? Hanya mendoakan. Satu orang yang berinfak dan satu orang yang tidak berinfak. Jadi malaikat yang pertama mendoakan orang yang berinfak, malaikat yang kedua mendoakan orang yang berinfak. Bukan satu malaikat, 2 malaikat khusus, memang masing-masing kerjaannya itu. Apa doa malaikat pertama? Ini pian buka aja kitab Riyadhus Shalihin, bab sedekah, buka aja sorangan. Apa kata doa malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Wahai Allah, beri gantilah orang yang berinfak ini dengan ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua bunyi doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Allah, hancurkan, binasakan harta orang pelit ini, wahai Allah. Kalau dia tidak percaya ceramah saya, takuni malaikatnya. Di mana kami mencarinya? Nah, kalau dia sudah susah mencarinya, percayalah dengan ceramah itu. Jadi tidak ada solusi, itu gampang aja, dosa kali-kali ya. Percaya aja ceramah, ada 2 malaikat. Bila hari ini pian berinfak, pian selamat. Mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, pian berinfak hari ini, beruntunglah pian. Tapi kalau hari ini dia tidak berinfak spesial pun, yakinlah doa malaikat yang kedua sedang bekerja pada diri kita. Itu hanya menunggu waktu kehancurannya saja. Jangan pian kagum dengan orang, Ustaz, ada tetangga saya tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak, Ustaz, kaya, hidupnya nyaman Pak Ustaz.
Allah ingatkan, falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika mereka lupa dengan apa-apa yang kami perintahkan kepada mereka, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau berzakat, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka semua pintu-pintu rezeki. Dibukakan semua pintu-pintu kekayaan, kesuksesan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang diberikan, kata Allah, akhadnahu baghtatan fa idza hum mublisun, maka kami ambil sekonyong-konyong secara tiba-tiba, maka jadilah dia orang yang terdiam dalam keadaan berputus asa. Ini artinya apa? Ancaman untuk orang yang pelit, yang kelihatan semakin dia pelit semakin sukses. Apa kata Allah? Aku sedang mempersiapkan satu kehancuran di balik kesuksesannya itu, agar nanti ketika aku datangkan kehancuran itu, jadilah dia orang yang terdiam dalam keadaan berputus asa. Lebih baik orang dermawan juga. Cuma sayang ceramah bab ini setelah dia masukkan duit ke dalam kardus tadi. Mestinya saya ceramah ini sebelum duit masuk ke dalam kardus. Sebab saya tahu setelah saya ceramah, dia ingin memasukkan sebenarnya lebih banyak lagi dari yang tadi. Semua sudah terlanjur ceramahnya, Pak Ustaz lewat. Jadi berinfaklah, tidak ada ruginya orang berinfak. Jadi kalau pian ingin dapat pahala, ini misalkan pian nyumbang, anak-anaknya menghafal, setiap huruf yang mereka hafal pian dapat pahala. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai pian meninggal. Kalau tidak percaya saya ceramah saya ini, pian sumbang aja satu lokal, habis itu pian meninggal. Untuk membuktikan, sebab orang sekarang ini kadang percaya kalau tidak bisa membuktikan, maka itulah cara pembuktiannya. Pian nyumbang satu lokal, habis itu pian meninggal dunia. Rasakan apa yang pian dapatkan di kuburan itu. Kasih tahu dengan kami, benarkah ceramah ini? Sebaiknya pian kalau sama meninggal, pian percaya aja sudah ceramah ini. Ini kata baginda Rasul, dan sudah terbukti apa yang terjadi dengan penggali kubur tadi, Pak. Abdullah Al-Hafar namanya. Setelah dia melihat keutamaan orang yang menuntut ilmu tersebut dan membantu orang-orang yang menuntut ilmu tersebut, apa yang dikerjakan? Berhenti dia menjadi penggali kubur. Umurnya sudah 52 tahun, dia berangkat ke Masjid Al-Tawbah dan dia menjadi seorang alim. 52 tahun jadi orang alim. 52 tahun. Kalau kau tidak bisa menjadi orang alim, rugi. Lebih hebat kai-kai daripada kamu. 52 tahun jadi ulama besar. Maka mestinya kamu yang tidak sampai 52 tahun, 25 tahun dan tidak sampai, maka mestinya kau lebih hebat daripada Abdullah Al-Hafar tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada diri kita semuanya. Saya kira sampai di sini saya ceramah saya, sebab saya lihat situasinya tidak memungkinkan lagi. Mual itu sudah mulai naik ke kerongkongan itu kelihatannya. Sebentar lagi pian muntah mendengarkan ceramah saya ini. Maka sampai di sini saja apa yang saya bisa sampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kayaknya kata panitia ada bab untuk tanya jawab. Sebaiknya pian tidak usah bertanya, jadi saya tidak usah menjawab. Sampai jam berapa? Pian ini kalau bertanya jawab lah. Terserah MC aja sudah kita kasih kita. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Jarinus atas penyampaiannya. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat jemaah sekalian. Kalau mau saya rekap mungkin nggak cukup, kita nambah waktu lagi kayaknya. Alhamdulillah Ustaz, jemaah nggak ada yang ngantuk. Mungkin kalau yang ngantukin belum sahur kayaknya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gimana Ustaz? Saya jawab boleh? Oke, mungkin satu aja kali ya, satu di bapak-bapak dan satu di ibu-ibu, silakan. Untuk ibu-ibu mungkin bisa WA kami, ya, insyaallah di grup panitia itu sudah ada. Insyaallah kalau ada pertanyaan silakan di WA. Untuk bapak silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita buka untuk satu bapak dan satu ibu-ibu. Pak Imam, sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu kalau ada, kalau tidak ada berarti alhamdulillah sudah paham Ustaz.
Baik, alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan datang ya. Bagaimana kami sampaikan tadi bahwa kegiatan kita pada hari ini untuk tema kajian itu alhamdulillah terakhir Ustaz. Kita sudah jalankan kajian Rajab, kemudian kajian Sya'ban, kemudian di Ramadan ini 2 kajian, dan insya Allah di minggu depan kita akan ada program Iftar Jam'i. Sebagaimana yang disampaikan Ustaz tadi bahwa salah satu amalan ya untuk menghapuskan dosa adalah sedekah. Alhamdulillah kita ada programnya ya. Insya Allah kita akan terus buka program donasi untuk kegiatan yang akan datang, yaitu khususnya yang terdekat adalah Iftar Jam'i. Insya Allah di tanggal 9 ini insya Allah di Melanggar Darussalam. Ya betul Pak ya? Ya, Langgar Darussalam di Lojanan insya Allah. Karena kemarin kita sudah di Anggana, insya Allah kita tahun ini akan di Lojanan insya Allah. Jadi untuk jamaah nanti sebagaimana biasanya kita akan buka program sedekah untuk berbuka dan menu makan malamnya nanti, dan akan di-share di grup masing-masing taklim. Kalaupun ada Bapak Ibu yang ingin mengeluarkan sekarang, mumpung lagi semangat setelah sudah diingatkan sama Ustaz tadi, silakan langsung mendatangi Mas Reza ya, silakan sampaikan donasinya seperti itu. Kemudian kita juga ada program itikaf 10 malam terakhir insya Allah. Itu juga kita sama membuka donasi untuk kurang lebih sekitar, kalau tahun lalu sekitar 30 orang yang itikaf full informasinya, itu 30 orang. Dan kita estimasi kemungkinan di malam genap itu sekitar 40 orangan atau lebih. Kalau mungkin ganjil mungkin sekitar 60 atau 70 hadir insya Allah. Jadi kita akan membuka membuka donasi juga untuk menu berbukanya peserta itikaf dan juga menu sahurnya, seperti itu. Ada pertanyaan Ustaz? Ibu-ibu Ustaz. Afan Ustaz bertanya, tadi Ustaz menyampaikan bahwa ada malaikat yang mendoakan manusia yang berinfak di waktu subuh. Bagaimana jika berinfaknya di siang hari? Apakah malaikatnya masih mendoakan juga? Ya, berarti ada jamnya gitu ya, kalau lewat nih nanti lah gitu ya, skip gitu. Jangan Ustaz yang lebih tersangat, silakan. Mulai pagi sampai terbenam matahari. Berarti mulai terbit fajar sampai terbenam, mulai sahur sampai berbuka. Bagaimana kalau malam Ustaz? Nah, itu dimasukkan juga nanti. Tetap aja pokoknya sebentar hari itu berinfak. Cuma paling abdul kapan? Pagi hari memang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi hari. So, di pagi hari itu orang bekerja, di pagi hari itu orang belanja, di pagi hari itu orang mencukupi kebutuhannya. Kalau yang berinfak jam 12 malam, siapa yang buka tukang jualan? Dan siapa yang mau beli? Namanya di pagi hari, lebih afdal pada waktu pagi hari. Karena pagi itu dijadikan waktu bagi kita untuk berusaha dan bekerja, dan malam dijadikan waktu untuk istirahat. Dan begitu. Makanya tetap waktu pagi itu tentu lebih penting, lebih baik, lebih afdal daripada waktu sore. Walaupun tidak mesti harus pagi. Artinya mulai matahari terbit sampai terbenam tuh jam 5 sore, begitu dapat duit ada masalah juga. Termasuk membukakan orang berpuasa itu kan termasuk bersedekah juga. Artinya tidak di pagi hari, tapi waktu orang berbuka. Sebab Ramadan ini yang dibukakan orang berpuasa jam 9 bermasalah juga ya. Aku kan membukakan orang berpuasanya, tapi jamnya belum. Kami membukakan puasa berarti tidak dapat pahala Pak Ustaz. Sudah tidak pagi lagi, sore Pak Ustaz. Tenang aja, pokoknya setiap apapun yang kita kerjakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kapan? 24 jam. 24 jam.
Cuma kalau pian mencari jam 12 malam, jam 1 untuk berinfak bersedekah, di mana ada orang yang nunggu sedekah pian itu? Pian keluar bagi nasi bungkus jam 2 malam, adalah kira-kira orang miskin yang nunggu di pinggir jalan, nunggu pian lewat bawa nasi bungkus, guring hubungannya. Artinya itu pada waktu pagi sampai terbenam matahari itu adalah waktu kita untuk bekerja. Maka pada saat itulah paling baik kita berinfak. Walaupun tidak salah juga kita berinfak. Jam 2 malam baru pulang, langsung WA, kemudian panitia iftar jama'i 500.000. Jam 2 malam, bismillahirrahmanirrahim. Tetap dicatat malaikat kan ada guringnya. Ujar malaikat, "Kamu kapan berinfak?" Jam 2 malam. Aku sudah guring jadi belum dicatat infaknya. Begitu dia set mencet langsung dicatatnya, karena malaikat itu ada yang guringnya. Jadi aman aja ibu, nggak usah khawatir. Walaupun ibu baru dapat duit jam 5, aman aja. Pak Ustaz, aku baru dapat duit jam 2 malam, aman, infak kerja jam 2 malam. Kirim ke panitia iftar jami, insya Allah sampai itu pahalanya. Saya kira demikian. Ya, alhamdulillah, syukur Ustaz. Ya, tidak ada yang dari bapak-bapak ya. Baik, alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di penghujung acara kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan dan juga kita doakan kepada Ustaz Bakhtiyar Yunus dengan penyampaian beliau, ilmu yang beliau sampaikan, semoga ilmu beliau berkah. Kemudian keluarga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang umur beliau. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali, tidak hanya di tahun-tahun yang akan datang, juga nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, dan sekali lagi kami mengingatkan agar bisa mengusahakan untuk hadir di iftar jami kita di tanggal 9 nanti. Untuk detailnya kami akan sampaikan di pengumuman di grup. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti ada pendataan untuk masalah transportasi, ya, khusus mobil sebenarnya, karena untuk lokasi agak terkendala masalah parkir mobil. Jadi nanti kita akan mendata detail untuk parkir mobil dan harapannya bisa maksimal dari tempat parkirnya. Mungkin itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kami dari panitia maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.